Ia adalah sahabat setia, ksatria pemberani, dan salah satu pendiri Majapahit. Tapi mengapa ia berakhir sebagai pemberontak? Inilah kisah tragis Ranggalawe, pengkhianat atau justru dikhianati. Ranggalawe adalah putra Arya Wiraraja, seorang tokoh penting dari Madura yang membantu pelarian Raden Wijaya pasca keruntuhan Singhasari. Sejak awal, Ranggalawe dikenal sebagai ksatria muda yang gagah berani dan cerdas. Ia dianggap sebagai bagian dari lingkaran dalam para pendiri Majapahit. Saat Raden Wijaya bersembunyi dan menyusun kekuatan, Arya Wiraraja dan Ranggalawe memberikan perlindungan serta pasukan dari Madura. Setelah Majapahit berdiri pada 1293, Ranggalawe diberi jabatan sebagai Adipati Tuban, sebuah pelabuhan penting yang strategis di utara Jawa. Dalam struktur kerajaan, posisi tertinggi kedua setelah raja adalah Patih Amangkubumi. Ranggalawe mengira ia akan menempati posisi itu. Namun, Raden Wijaya justru menunjuk Nambi, putra Mahapati Loga, sebagai patih utama. Hal ini mengejutkan Ranggalawe dan membuatnya kecewa. Ranggalawe merasa dirinya yang telah berkorban dan berjuang sejak awal justru disingkirkan. Dalam versi legenda, disebutkan bahwa ia pulang ke Tuban tanpa pamit dan mulai mempersiapkan pemberontakan. Sang ayah, Arya Wiraraja, mencoba mencegah pertumpahan darah. Ia mengirim surat yang berisi nasihat bijak agar Ranggalawe tidak memberontak dan menerima keputusan raja. Tapi Ranggalawe menolak. Dalam hatinya ada luka dan harga diri yang tercabik. Ranggalawe mulai menggerakkan pasukannya dari Tuban dan maju ke wilayah istana. Tujuannya jelas, menuntut keadilan atau menjatuhkan Nambi dan kekuasaan pusat yang ia anggap tidak adil. Pertempuran besar terjadi di Sungai Tambak Beras di daerah dekat Bojonegoro. Dalam kisah para raton dan tradisi lisan, Ranggalawe bertarung dengan gagah, namun akhirnya tumbang di tangan Mahapati Loga dan Nambi. Dalam duel tragis, Ranggalawe gugur dengan hormat. Meski dianggap pemberontak, banyak orang tetap mengenangnya sebagai ksatria sejati. Setelah kematiannya, wilayah Tuban tetap menjadi bagian penting Majapahit. Namun, kisah Ranggalawe menjadi legenda peringatan. Sejarah mencatat Ranggalawe sebagai pemberontak. Tapi apakah ia benar-benar salah? Banyak sejarawan modern menilai Ranggalawe mungkin adalah korban politik kekuasaan dan kecemburuan elit istana terhadap pengaruh Madura. Kisah Ranggalawe mengingatkan kita bahwa sejarah tak selalu hitam putih. Ia adalah simbol perpecahan yang bisa muncul bahkan di antara sahabat seperjuangan. Monumen Ranggalawe di Tuban dan kisahnya yang melegenda menjadi pengingat akan pentingnya keadilan dan kesetiaan dalam kekuasaan. Ranggalawe, nama yang tertulis sebagai pemberontak, namun juga dikenang sebagai pejuang. Ia mati melawan kawan yang dulu ia bela. Tapi mungkin di hatinya ia tak pernah meninggalkan Majapahit.
Kalau kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Di video selanjutnya, kita akan membahas kisah Sora, sahabat lain yang juga berakhir tragis di Istana Majapahit. Kota Raja, tahun 1294 Masehi. Di tengah gegap gempita kemegahan Istana Majapahit yang baru berdiri, tersimpan sebuah keputusan yang akan mengubah sejarah. Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit, hendak menunjuk seorang pemegang tampuk kuasa tertinggi setelah dirinya, Patih Amangkubumi. Demi kelangsungan negeri ini, aku angkat Nambi, putra Mahapatih Singasari, sebagai Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit. Di antara mereka yang hadir, seorang kesatria mulai menahan bara di dada. Ia adalah Ranggalawe, putra Arya Wiraraja, Panglima Gagah dari Tuban yang merasa dilupakan. Apa arti pengabdian dan darah yang tumpah bila balasannya hanya luka dalam diam? Lembu Sora berbisik ke Mahisa Anabrang, lihat sorot matanya, badai akan datang. Arya Wiraraja, anakku, jangan buru nafsu. Kadang yang diam lebih kuat dari yang teriak. Sabarlah, waktu akan menuntunmu. Ranggalawe, ayah, aku bukan bayangan. Aku adalah ksatria, dan ksatria tak tunduk pada ketidakadilan. Maka Ranggalawe pun pergi, meninggalkan istana, meninggalkan ikrar, membawa bara di dada, menuju tambak beras. Inilah awal dari sebuah pemberontakan. Sebuah pertarungan bukan antara musuh, tetapi antara sahabat yang berubah menjadi lawan, dan Majapahit akan tercabik dari dalam. Saksikan kisah selanjutnya, pertempuran tambak beras, akhir ksatria yang terluka. Ranggalawe kembali ke Tuban, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai ksatria yang merasa dikhianati. Dialog batin Ranggalawe. Apakah pengabdian memang harus dibayar dengan pengingkaran? Di Tuban, rakyat menyambut pahlawan mereka. Tapi Ranggalawe tak datang membawa kabar kemenangan. Ia membawa bara. Di balik dinding benteng Tuban, Ranggalawe mulai mengumpulkan kekuatan. Bukan untuk menyerang, tapi untuk berjaga. Namun bagi Majapahit, berjaga adalah tanda perlawanan. Ranggalawe, dialog. Kita tidak menyerang Majapahit, tapi kita juga tak akan tunduk pada ketidakadilan. Desas-desus mulai beredar bahwa Ranggalawe bukan lagi sekadar penguasa daerah. Ia adalah nyala api yang bisa membakar istana. Di tengah badai yang mulai membentuk, Arya Wiraraja berdiri, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai seorang ayah yang hatinya terpecah dua antara Majapahit dan darah dagingnya sendiri. Api belum menyala sepenuhnya, tapi percikan pertama telah menyentuh tanah kering. Di episode selanjutnya, pertempuran tambak beras, hari ketika sahabat menjadi musuh. Di pelabuhan yang menghadap ke lautan lepas, seorang ayah datang menemui anaknya. Bukan sebagai penguasa Madura, tapi sebagai seorang ayah yang datang membawa pesan damai. Angin hari ini lembut, seperti ingin menenangkan. Tapi aku tahu hatimu tak bisa didamaikan hanya oleh angin. Aku tak butuh damai, ayah. Aku butuh keadilan. Kata demi kata mengalir, seperti ombak yang mengikis batu karang.
Tapi apakah hati seorang ksatria bisa dilunakkan oleh kata? Kau tahu Raden Wijaya adalah raja karena kita angkat bersama. Tapi raja juga manusia. Bisa keliru, bisa takut. Jangan buru keputusan, karena dendammu bisa membakar bukan hanya dia, tapi dirimu juga. Jika raja bisa takut, kenapa ksatria tak boleh marah? Aku berdarah karena dia, tapi dia beri mahkota pada Nambi. Ayah, di mana letak hormat pada pengabdian? Hormat kadang tidak datang dalam bentuk tahta, tapi dalam diam dan sejarah yang akan menuliskannya. Sang ayah datang membawa damai, tapi anaknya telah memilih jalur pedang. Aku anakmu, ayah, tapi aku juga ksatria Tuban, dan aku tak sudi diam saat harga diriku diinjak. Jika perang adalah jalan satu-satunya, biarlah aku ditempa oleh api. Maka biarlah laut ini menjadi saksi bahwa aku telah mencoba mencegah darah anakku, tapi sejarah lebih keras dari cinta seorang ayah. Ketika kata gagal meredam bara, maka tombak dan pedanglah yang bicara. Saksikan kelanjutannya di episode berikutnya. Tambak beras, pertempuran saudara sebangsa. Ketika kata tak lagi didengar dan damai tak lagi dicari, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah perang. Bila aku harus mati, maka biarlah aku mati sebagai ksatria, bukan bayangan dalam istana. Tambak beras bukan sekadar tanah. Ia menjadi saksi di mana seorang anak bangsa mengangkat senjata, bukan kepada musuh asing, tapi kepada tanah airnya sendiri. Teriakan pertama terdengar saat tombak pertama menghantam Tameng. Majapahit mengirim tombaknya. Tuban menjawab dengan darah. Dua ksatria yang dulu satu barisan, kini berdiri berseberangan. Yang satu membawa sumpah pada kerajaan, yang lain membawa sumpah pada harga diri. Aku tak melawan tanah airku, aku hanya menuntut apa yang seharusnya menjadi hak bagi darah yang kuberikan. Ranggalawe gugur bukan karena kalah, tapi karena dunia tak memberi ruang bagi ksatria yang terlalu jujur. Dari tambak beras, kita belajar bahwa kadang musuh terbesarmu bukan orang asing, tapi orang yang pernah kau sebut saudara. Saksikan episode berikutnya. Penyesalan Raden Wijaya, bayangan Ranggalawe di dalam istana.